Kumpul. Seru loh, itu kalau Rame. traveling keluar kota, wow. Udah kita coba waktu itu ke Jogja. Bus? Atau apa? Bus, ya bisa bus. Kita ke bus ya Dek ya, pernah ya? Maaf, kok Dek? Maaf. Iya. Naik bus gitu terus bareng-bareng? Iya naik, kita ke Bali waktu itu. Kita ke Bali, ya datangnya ada yang nyusul, ada yang apa, tapi sewa villa, terus pakai HiS. Tapi biasanya kalau kumpul-kumpul gitu, mau liburan gitu, IO-nya aku. Oh, kamu yang paling incas ya? Aku yang akan menyiapkan penginapannya di sana. Kalau penginapan biasanya Saskia. Karena dia punya standar untuk penginapannya. Kalau aku lebih menyiapkan kayak akomodasi, terus kita mau kemana, misalnya Bali Zoo, aku yang cari semuanya, terus mobilnya, terus nanti kita mau makan di mana itu aku semua itinerary aku yang siapin sama Ferry. Tapi kalau penginapan Saskia, tapi kalau untuk itinerary semua aku kamu yang bikin. Oh, kayak cocok ya bikin tour and travel juga ya? Iya, boleh nanti kita coba bikin. Kamu bintangnya apa ya? Penasaran Capricorn. Oh, Capricorn. Oh ya, no lagi wonder. Karena aku ngerasa kok kayak aku ya. Ternyata kita sama. Iya, Dok. Bulan apa Dok? Aku Desember. Sama Dok kita Dok. Tanggal berapa Dok? Pantesan aku ngerasa kayak ini kenapa kayak aku ya? Aku juga apa-apa aku loh yang nge-range gitu. Mereka kalau ada apa-apa pasti harus aku yang ini. Aku memang orangnya sebenarnya kalau gini, untuk keluarga aku. Tapi kalau untuk aku misalnya Ferry sama Kif bertiga mau liburan, bukan aku. Oh, karena Ferry lebih dia lebih yang kayak detail untuk ini. Tapi kalau untuk keluarga aku bisa nyiapin gitu. Jadi yang paling berpengaruh dalam keluarga nih dari segitu banyaknya tuh siapa tuh menurut kamu? Kalau untuk apa? Ya apa aja dalam seharian, dalam... Kalau yang paling berpengaruh sebenarnya gini, adik-adikku selalu bilang kayak untuk menentukan apapun kadang-kadang aku. Iya, mendominasi. Kamu lah ya yang ini. Tapi mereka selalu bilang gitu, kalau mau bikin acara nggak ada kata Tasya nggak rame. Benar? Iya. Bener, ini kan? karena banyak anggota keluarganya di sini ya kebetulan ya Lovely People ya. Jadi ini saling berkomunikasi ya. Jadi kemanapun kakaknya ada kan adanya juga ada. Kita tuh saling mensupport satu sama lain Dok. Di barat aku ada di mana pasti ada satu berintilan yang ikut. Aku ikut boleh nggak? Boleh Dok. Jadi kayaknya bisa ini loh. Bisa Dok. Jadi kayak kalau misalnya aku ada acara gitu kayak misalnya aku aja nih, aku kakak paling tua. Kalau lagi ada acara gimana-gimana terus yang bisa digendong sama adik aku yang paling kecil, itu adalah aku. Jadi karena kamu mungil ya. Iya, jadi aku tuh di keluarga tuh paling aware, paling kamu gimana, dibanding yang maksudnya yang bisa nanyain kayak udah makan belum, terus sekarang mau ngapain. Mamahku masuk rumah sakit dari mamaku lahiran adik-adik aku yang akan di rumah sakit, dari mamaku masuk rumah sakit sampai pulang, aku yang tidak akan keluar dari rumah sakit. Adik-adik aku kayak tamu. Datang pagi, siang pulang. Datang siang, sore pulang. Tapi kamu yang nemenin terus. Aku tidak akan keluar dari rumah sakit, itu aku. Adik aku ada yang sakit, keponakan aku ada yang sakit, aku yang bisa datang. Gak mungkin aku gak datang, pasti setiap hari aku datang. Misalnya Saskia lagi umroh atau apa, aku yang pasti akan ngurusin anak-anaknya gitu. Jadi aku gak bisa menjawab diri aku yang akan ini lebih gitu. Cuman aku ngerasa aku karena paling tua, aku harus bisa menjawab. Aku harus bisa ada buat keluarga. Buat semua, luar biasa. Ini keren banget loh, menginspirasi banget loh. Tapi aku bingung sih, kamu kan juga sendiri kan sibuk banget ya. Kegiatannya tuh full, gimana sih punya cara atau tips apa deh biar bisa punya komunikasi yang baik dengan semuanya? Yang pasti kalau jadwal kerja aku tuh sekarang, kalau aku selalu bilang sebenarnya per Januari ini aku pengen kerjanya tuh sebenarnya cuma Senin sampai Rabu. Alhamdulillah Dok. Dari Januari belum terlaksana. Tapi juga kamu nanti begitu sampai Rabu juga pasti nyari kerjaan. Itu dia Dok, aku udah bilang sama Mbak di rumah, kayak dia bilang kayak Kak coba ada waktu misalnya 1 hari istirahat di rumah gitu. Iya aku alhamdulillah tahun ini aku udah bilang aku kerja cuma Senin sampai Rabu, jadi Kamis Jumat tuh aku bisa sama Kif gitu karena biar ngurusin Kif atau apa. Oke bener ya Kak, iya. Ya makanya tadi alhamdulillah dari Januari planningnya sampai sekarang udah bulan sudah September, Oktober. Alhamdulillah belum terlaksana.
Kamis, Jumat nggak ada, pasti nggak ada di rumah juga. Jadi kayak mbak aku kayaknya belum terlaksana sama sekali. Alhamdulillah belum. Jadi kayak pokoknya Senin sebenarnya kayak waktuku di kantorku yang mekanisme, kemudian Selasa di Cadari, Rabu juga masih di mekanisme, Kamis, Jumat tuh biasanya istirahat. Tapi kadang-kadang ada aja yang kerjaan yang kadang-kadang aku juga mencari kesibukan gitu. Nah kebetulan anak aku kan juga lagi aktif di soccer gitu. Jadi jago dia banget loh si Kif. ya alhamdulillah kemarin Desember tahun lalu dia dikirim dari Indonesia ke Thailand. Keren. Dia sama klubnya untuk mewakili Indonesia. Sekarang dia baru pindah klub di salah satu klub di namanya Riva. Dia license ya dari Real Madrid. Oh wow. Iya jadi emang anaknya lagi sangat ini sih dok, lagi sangat aktif banget. Tapi memang aku lagi butuh effort. Karena ini anak growth hormonnya di bawah rata-rata. Masukkan ke tipe dokter nih ya, jadi aku bisa konsultasi. Jadi Kif itu lagi memang aku lagi melakukan sesuatu yang apa tuh? berbeda yang biasa dilakukan sama seorang ibu. Jadi aku setiap malam suntik. Jadi karena untuk growth hormonnya dia, suntik growth hormon. Kif itu umur 13 tahun. Jadi kalau mungkin dokter Raisa bilang kayak kita sibuknya apa? Wah aku ada satu kesibukan lain lagi. Karena aku dulu kecilnya itu waktu SMP untuk halangan aja disuntik hormon. I see. Untuk halangan itu kelas hampir mau naik SMA baru disuntik. Akhirnya aku halangan. Itu yang nyuntik udah mbak aku di rumah. Yang harus tiap hari. Ternyata aku udah ngeliat kok kayaknya Kif agak kecil gitu. Jadi aku lagi sekarang ada kegiatan rutin setiap malam untuk menyuntikkan dia. Aku konsultasi sama salah satu prof gitu. Jadi anak gitu. Jadi dilakukan suntikan karena dia udah pengecekan ronsen tulang, bone age-nya. Ternyata dia umur 13 tahun, tulangnya 11 tahun. 2 tahun di bawahnya. Jadi dia udah ambil darah dan nanti insya Allah besok mau MRI kepala. Karena katanya kalau MRI itu harus bisa dilihat apakah dia turunan atau emang ada penyakit bawaan karena growth hormonnya. Jadi dia melakukan suntikan setiap malam dengan dosis yang sekarang udah 0,9. Dari mulai kita suntikin sekarang sudah suntik sendiri tiap malam. Dianya juga udah bisa. Udah jadi itu kegiatan rutin aku. Jadi setiap malam harus menyuntikkan si tube-tube itu ke badannya dia. Alhamdulillah sudah ada progres yang naiknya memang belum signifikan dari 141,4 sekarang 1 bulan kemudian 141,8. Tapi udah ada perkembangan kan? Sudah, cuma tapi saya seneng sih karena ini termasuk seorang ibu yang sibuk banget tapi aware. Juga memperhatikan tumbuh kembang anak gitu. Karena banyak yang merasa bahwa ya udah terima aja anaknya begitu gitu, nggak mencari tahu kenapa dan nggak melakukan solusi apa-apa. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi jadi inspirasi ya. Iya, jadi kadang begitu aku bawa Kif banyak sekali orang yang nanya kayak suntikannya buat apa gitu. Banyak orang tua yang nggak aware kayak ngeliat nggak apa-apa anaknya kecil karena Kif kemarin umur 11 tahun atau 12 tahun aja berat badannya cuma 25 kilo. Mau dibilang sama orang karena aktif, tapi kan nggak bisa juga ya dok dibilang pasti aktif pasti ada sesuatu gitu. Karena dia habis makan pasti harus cari toilet. I see. Gitu. Jadi pasti dibuang gitu. Akhirnya aku bilang sama Ferry kayaknya ada sesuatu dari dia nih, takutnya turunan dari aku gitu. Apakah dia growth hormonnya atau perkembangannya seperti apa. Terus akhirnya aku bilang kita konsultasi dan untungnya dokternya bilang ini belum terlambat. Karena kalau terlambat itu di saat dia sudah puber. Ya udah tutup nih. Sudah tutup nih udah gitu. Akhirnya sempat dicek juga kalau dari laki-laki ternyata lagi fase awal dari laki-laki ini. Kemudian udah ambil darah dan lain-lain dokter bilang belum terlambat untuk melakukan kita kejar. Kalau dari tulangnya itu masih ada jaraknya benar. Banyak orang tua yang berpikir nggak apa-apa lah yang penting dia aktif, nggak apa-apa lah nanti juga bisa naik. Tapi kalau kita tidak aware akan hal itu, pada akhirnya kita terlambat, kita menyesal, kasihan ke anaknya. Nah itu. Contohnya saya. Kan zaman dulu belum untungnya kayak sekarang. Saya, kalau cowok kan kasihan ya dok kalau ya. Kalau cewek bisa pakai heels berapa senti hari ini? Lumayan, ada heels segini. Ini kayaknya paling pendek deh. Ini paling pendek buat aku. Aku masih punya biasanya 15 cm. Kamu segini kan. Benar, kalau ditandingkan dengan dokter Raisa, mendingan saya pakai lebih tinggi lagi gitu kan. Ini kalau kita duduk ketahan. Kalau berdiri untung saya nggak mau gitu. Jadi makanya aku lagi melakukan itu dok. Jadi kalau ditanya kegiatan aku ya kerja pasti. Tapi aku lagi melakukan kegiatan yang di luar dari biasanya. Bahkan teman aku sudah melakukan suntikan itu sudah hampir 2 tahun. Ya.
Dan itu juga menguras finansial juga. Tapi buat aku ya kerja aku untuk apa? Untuk anak. Untuk dia, Jadi ya capeknya aku, lelahnya aku jadi lila dan akhirnya bisa membuat Kif menjadi maksimal gitu. Jadi kadang-kadang apa yang aku lakuin pasti capek. Tapi ingat anak kayaknya udah apapun yang dilakukan, yang penting kamu sudah berusaha yang terbaik buat dia. Jadi suatu saat pun bagaimanapun hasilnya nggak ada penyesalan karena kamu sudah mencoba kan. Tadinya Kif malu untuk aku misalnya memposting apa, tapi aku suka cerita Kif, kadang-kadang banyak loh di luar sana teman-teman kamu yang orang yang kecil yang nggak aware orang tuanya. Akhirnya dia bilang kayak nggak apa-apa deh Bun, diposting aja supaya banyak orang-orang tua yang aware gitu ya. Akhirnya setelah aku posting itu banyak orang-orang, ini apa ya, ini buat apa ya, kayaknya anak aku kecil deh, kayaknya aku perlu ya begini gitu. Memang tuh kadang-kadang kalau kita masih kecil nih, anaknya balita, rutin masih ke dokter anak, tumbuh kembangnya dicatat. Lewat 10 tahun udah. Begitu udah besar masuk SD apalagi udah jarang banget, lupa lah vaksin kapan terakhir kali, kapan terakhir kali ngukur tinggi badan, nggak apa-apa lah, ya banyak hal yang dianggap sepele gitu ya. Tapi ternyata penanganan yang lebih cepat dan tepat itu yang sebenarnya paling penting ya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Aduh semangat selalu ya. Iya dok. Jadi aku tuh jadi kangen Kif. Karena memang buat aku sekarang kadang-kadang kalau dibilang gitu capek nggak sih? Ya capek. Dan aku juga lagi ada di fase sebenarnya saat ini lagi capek banget gitu. Sampai setiap orang kayak memperhatikan aku kayak aku tuh kerjanya kayak salah aja terus kayak apa ya, terus aku lagi kangen sama anak asuh aku yang baru meninggal bulan puasa kemarin, yang aku udah sama dia udah hampir 20 tahun sekian, yang dia tinggalnya di sayap ibu, yang dia bukan hidrosefalus tapi dia memang berkebutuhan khusus gitu. Yang memang udah jadi kayak anak asuh udah jadi anak aku lah gitu, tiba-tiba dia meninggal. Itu aku ada di momen yang kayak oh iya aku lagi kangen sama dia, aku lagi capek, terus biasanya dia suka WhatsAppan, walaupun WhatsAppan dia gak bisa ngomong cuma kayak gitu kan, kangen gitu, capek biasanya apa gitu. Ya kadang ada masanya kayak gitu, tapi kadang-kadang kalau kita sadar ternyata masih banyak orang yang kita harus lebih bersyukur lah gitu, melihat segala sesuatu ya. Jadi secapek apapun, selelah apapun, kadang-kadang kita harus banyak bersyukur gitu. Benar-benar, karena banyak juga orang yang banyak yang diberikan Tuhan yang baik juga banyak kan. Banyak loh. Gitu. Tapi aku penasaran, Tasya, kalau misalnya kamu memiliki kesempatan nih untuk melakukan sesuatu yang berbeda nih dalam hidup, apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Apa yang pengen aku pilih? Aku terus kalau ditanya, aku cuma pengen jadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak ada hal yang akan kamu ubah nih dalam hidup kamu? Enggak ya, karena aku tuh orang yang selalu ngerasa bersyukur sama apa yang Allah kasih. Bersyukur punya keluarga yang luar biasa saat ini. Bersyukur dengan apa yang ada di dalam dan sekeliling hidup aku, sahabat aku, adik-adik aku, teman-teman aku, Dokter Raisa juga menjadi salah satu sahabat aku juga gitu. Lingkungan kerja aku gitu yang dikasih gitu. Cuman kadang-kadang aku masih selalu ngerasa mengeluh dengan apa yang aku milikin gitu. Jadi kadang-kadang aku ngerasa kayak kok kayaknya aku masih kurang ya, harus bisa banyak bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kalau ditanya, kalau aku punya kelebihan, aku cuman pengen bisa kelebihan itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu aja, aku nggak pengen. Kadang-kadang aku pernah susah, pernah banget ada di masa susah banget yang papaku cuman ngasih uang 100.000 ya Kak, dijaga ya gitu waktu SMA. Saking dia takutnya ketemu aku, dia kasih uang lewat TU, dijaga ya Kak, di hemat-hemat ya gitu. Terus aku cuman pegang kayak oh iya oke. Sekarang begitu aku ada uang tuh kayak punya uang kayak buat apa ya? Siapa yang mau aku bantu ya? Itu yang ada di kepala aku. Kayaknya gue nggak perlu deh uang segini gitu. Kayaknya aku mau ngasih siapa ya? Itu yang akan aku kasih ke orang yang di kepala aku tuh itu. Nggak ada buat nyenengin diri sendiri. Nggak ada aku mau beli barang mewah. Nggak ada aku mau berpikir mau kayak gimana. Enggak. Selalu aku berpikir kayak kalau buat orang lain lebih bermanfaat. Ya gitu. Bahkan kalau bisa aku punya satu hal yang buat orang lain bahagia, itu yang akan aku lakuin. Masih ada hal yang pengen kamu kerjain nggak ke depannya? Aku punya banyak adik-adik asuh aku. Aku mau bahagian mereka aja. Apa satu yayasan kah atau? Karena aku sekarang ada di salah satu yayasan di sayap ibu sebenarnya. Mereka tuh adalah anak-anak yang
nggak punya orang tua, mereka yang dibuang, yang mereka nggak tahu orang tuanya siapa. Kalau misalnya dokter Reza suka lihat di Instagram aku yang selalu aku posting, ya karena itu aku sama mereka udah lebih dari 20 tahun kali ya. Ya mungkin udah lebih dari sebelum aku nikah gitu. Ya karena aku intens sama mereka, ya aku pengen mereka bisa hidup yang layak gitu. Walaupun mereka sekarang hidup yang layak gitu. Cuman mereka tidak punya orang tua kan. Kadang-kadang pengen sih memberikan satu kehidupan yang lebih layak lagi aja. Dalam arti mereka punya orang tua. Gitu. Pengen kadang-kadang pengen ngambil satu anak untuk dijadikan anak. Itu. Cuman kalau aku ngambil satu anak, gimana perasaan anak-anak ini? Iya benar. Takutnya kenapa ya? Kenapa harus Makanya- dia, kenapa bukan aku gitu ya. Makanya aku pengen jadi ibu Untuk semua yang untuk ada semua. di sana. Dan aku pengen dikasih rezeki buat apa? Buat mereka, bukan buat aku dan keluarga aku aja. Makanya kalau aku punya rezeki, selalu aku ingetin kayak ada mereka nih, ada mereka nih gitu. Makanya aku gampang melo kalau udah ngomongin tentang si mereka sih. Iya, wah, luar biasa. Tuh. Ini selain cantik wajahnya, cantik Masya hatinya ya Allah. Tasya. Boleh ya. minum gak sih, Dok? Boleh Boleh dong. ya? Ini sebenarnya mau ngambil tisu tapi agak jauh ya. Aduh, thank you so much sudah sharing ceritanya di sini, pengalamannya. Semoga semua rencananya ke depannya berjalan lancar. Amin. Salam buat suami sama anak. Tetap semangat terus, semoga Iya, Kif harus bisa semangat, harus tumbuh semangat. kembangnya baik dan berhasil. Doain, Dok, karena terus ke memang depannya. karena kan kadang kan kita berpikir aku pernah merasakan ada di posisi Kif yang kecil badannya terus dirasa kayak gimana. Dia harus merasakan yang aku rasakan, makanya sebelum terlambat gitu kan kita harus bisa melakukan gitu. Mau kepala jadi kaki kalau buat anak kita lakukan Dilakukan, gitu. ya. Jadi ya itu yang akan aku lakukan untuk Kif gitu. Aku akan melakukan buat mama dan papaku juga gitu, buat adik-adik aku juga. Jadi intinya tidak pernah merasa capek untuk mereka selagi aku masih ada tenaga, selagi kita masih bisa melakukan itu sendiri. Bahkan kalau ditanya, kenapa sih nyetir sendiri kan punya supir? Kalau kita masih bisa nyetir sendiri, kenapa harus disetirin? Ibaratnya kalau aku paling gak suka menyusahkan orang lain gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu sendiri, ya kita lakukan sendiri selama itu masih positif ya, positif way, so positif. Sama kamu juga enjoy. Ya aku enjoy. Karena jangan lupa, selain mencintai orang lain, cintai diri sendiri. Iya dong. Thank you so much semuanya. See you. See you, terima kasih banyak dokter.